Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Anggreni Julianti, Muhammad Akram Sahdan, Amelia Mulia Berliana, dan Aunif Ciptasani. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan sebuah presentasi dengan topik pembahasan yaitu prosesor ADM atau Advanced Micro Device. Baik, materi pertama yaitu sejarah prosesor. ADM atau kepanjangan dari Advanced Micro Device adalah perusahaan semikonduktor multinasional Amerika Serikat yang berbasis di Sunnyvale Valley, California yang mengembangkan prosesor komputer dan teknologi yang terkait untuk pasar konsumen dan komersial. Advanced Micro Device atau ADM didirikan pada tanggal 1 Mei 1969 oleh sekelompok mantan eksekutif dari Fairchild Semiconductor, termasuk Barry Sanders III, Ann Turner, John Gary, Stephen Swenson, Jack Gifford, dan 3 anggota dari tim Gifford, Van Button, Jim Gillex, dan Larry Stenger. Perusahaan ini dimulai sebagai produsen chip logika, kemudian memasuki bisnis chip RAM pada tahun 1975. Pada tahun yang sama, ini memperkenalkan clone reverse engineer dari mikroprosesor Intel 8080. Ini ADM juga dirancang dan diproduksi serangkaian elemen prosesor bit slash yang digunakan dalam desain berbagai komputer mini. Selama waktu itu, ADM berusaha untuk merangkul perusahaan yang dirasakan terhadap RISC dengan mereka sendiri 29K prosesor ADM, dan mereka berusaha untuk membuat variasi pada grafis dan perangkat audio serta memori EEPROM. Perusahaan ini sukses pada pertengahan 1980-an dengan ADM 7910 dan ADM 7911 Warchip modem FSK. Salah satu perangkat multistandar pertama yang menutupi kedua bel dan nada cheat sampai dengan 1200 bond half duplex dan full duplex 300/300. Materi selanjutnya yaitu pengertian prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Salah satu yang sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan komputer tergantung dari jenis dan kapasitas prosesor. Bagian terpenting dari prosesor terbagi 3, yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU, Control Unit atau CU, dan Memory Unit atau MU. Jenis-jenis bagian prosesor. 1. ALU. ALU adalah unit yang melakukan perhitungan aritmatika dasar dan operasi logika boolean. Jadi ALU dibagi menjadi 2 unit, yaitu unit aritmatika dan unit boolean. ALU juga berfungsi mengambil keputusan terhadap operasi logika yang diproses. 2. Memory unit. Memory unit adalah tempat untuk menyimpan atau menampung data program dalam suatu sistem komputer. Memori terdapat atau terletak di dalam CPU. 3. Control unit. Control unit adalah unit utama dari sebuah prosesor yang mengontrol program dari kinerja semua bagian prosesor. Prosesor AMD Athlon K7. Athlon adalah seri produk mikroprosesor untuk PC yang dibuat oleh perusahaan AMD, termasuk golongan prosesor K86 generasi ke-7 yang dibangun berdasarkan mikroarsitektur AMD K7. Prosesor-prosesor AMD yang termasuk dalam jajaran AMD K7 antara lain prosesor versi desktop Athlon, Athlon Classic, antara lain Argon K7, Pluto K75, Thunderbird, Athlon XP, antara lain Palomino, Thoroughbred, dan Thornton Barton. AMD Opteron. Prosesor AMD Opteron memiliki kemampuan superior untuk menjawab tuntutan bisnis berbasis web dengan trafik yang sangat tinggi.
Prosesor Opteron dengan 64 bit yang dirilis untuk pasar workstation dan server pada musim semi 2003 memecahkan rekor, menunjukkan bahwa prosesor AMD Opteron menghadirkan platform ideal bagi bisnis berbasis web untuk membantu penskalaan pada saat gelombang puncak, meningkatkan kegunaan server, meminimalisasi konsumsi daya pada data center, dan menghadirkan infrastruktur generasi terbaru Web 2.0. AMD Chadis. AMD Chadis diperkenalkan sekitar tahun 2008. Deskripsi dari AMD Chadis ini adalah 4 core, shared L2 Cache, DDR2 step 3, Hyper Transport 3. Hyper Transport 3 menambahkan clock rate dan transfer rate baru. Hyper Transport 3.0 juga membawa beberapa fitur baru, seperti modus operasi AC dan link splitting. Perlu diingat bahwa CPU ini akan tetap kompatibel dengan rate yang lebih rendah. Ini berarti CPU berbasis HT3 dapat diinstal pada motherboard berbasis HT2, yang berkonsekuensi pada turunnya kinerja eStrap-O mengikuti standar HT2. Baik, saya Amelia Mulia Berliana dengan NIM F1G1233. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan prosesor ADM. Kelebihan prosesor ADM yaitu pertama, harga relatif lebih murah daripada prosesor Intel Hyper Transport Technology. Dan yang kedua, teknologi pengandaan bus pada jalur sistem sehingga data yang dapat diantar dalam satu waktu lebih banyak karena lalu lintas data yang lebih cepat. Dan yang ketiga, integrates memory controller, memungkinkan prosesor untuk melakukan pengaksesan memori langsung tanpa melewati chipset North Bright terlebih dahulu. Dan yang keempat, enhanced virus protection, teknologi yang memungkinkan prosesor mendeteksi virus sehingga tidak akan diproses apabila terdeteksi. Dan yang kelima, cool and quiet, dengan teknologi ini memungkinkan penggunaan power yang efektif dan sistem yang lebih hening saat menggunakan kinerja sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keenam, AMD 64 teknologi yang sangat mumpuni untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang berbasis 64 bit. Selanjutnya yaitu kekurangan prosesor ADM. AMD cepat panas, namun itu dapat diatasi dengan cooler seperti teknologi ice-cool pada ASUS. AMD kurang terkenal jika dibandingkan dengan Intel, masyarakat lebih mengagumi Intel dibanding AMD. Tidak semua game compatible dengan AMD. Baik, di sini saya Aunitif Tazani akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang arsitektur proses ADM Athlon. Saya akan menjelaskan sedikit tentang arsitektur ADM Athlon. Seri Athlon merupakan pengganti dari mikroprosesor seri ke-6 yang sebelumnya didesain oleh Next Gen Corporation. Proses ini benar-benar baru dan didesain tidak menggunakan soket Suju seperti ADM ke-6. Proses ini merupakan aksi comeback ADM ke pasar industri mikroprosesor high-end, dan ADM ingin menggeser Intel sebagai pemimpin pasar industri mikroprosesor. Desain LE change yang dimiliki Athlon juga mirip dengan proses DEC Alpha yang juga sama-sama memiliki 128 KB. Fitur kunci lain yang dimiliki oleh Athlon adalah arsitektur sistem bus yang diberi nama S2K, yang merupakan turunan langsung dari sistem bus prosesor DEC EF6. Selain fitur tersebut, proses ADM Athlon juga dapat dijadikan prosesor untuk sistem multiprosesor, seperti halnya prosesor generasi ke-6 Intel atau P6.
Kalau dibanding-bandingkan, proses ini adalah ditujukan untuk menyaingi proses Intel Pentium 2 Xeon atau Pentium 3 Xeon dengan semua keandalan yang dimiliki Athlon. Memang Athlon menang pada arsitektur sistem bus, sedangkan Xeon menang pada change level 2 yang berjalan pada kecepatan penuh atau full core speed. Walaupun dia berada dalam Cartridge Pentium 2 dan apalagi Pentium 3 bukanlah lawan yang dapat menandingi kekuatan prosesor Athlon. Hanya Pentium 2 Coppermine saja yang dapat menanggulanginya, walaupun selisihnya tidak banyak. Kecepatan prosesor ini juga mentok pada kecepatan 100 MHz. Walaupun begitu, AMD berhasil mencapai batas psikologis menembus batasan 1000 MHz atau 1 GHz 3 hari lebih cepat sebelum Intel meluncurkan prosesor Pentium 3 Coppermine atau 1 GHz. Ini mengakibatkan proses AMD layak mendapat predikat Processor of the Year pada tahun 2000 yang sejak tahun 1993 hingga tahun 1999 selalu dikuasai oleh prosesor Intel tanpa dapat diketahui AMD. Selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur AMD Opteron. Proses arsitektur AMD Opteron ini secara umum memiliki fitur-fitur sebagai berikut, yaitu change level 1 berdasarkan change level 1 sebesar 128 KB, change level 2 sebesar 1024 KB, kisaran kecepatan mulai dari 1400 MHz hingga 3000 MHz, memiliki 3 buah link hypertransport dengan kecepatan 3000 Mbit per second menggunakan sekot 93939 atau sekot 940. Memiliki juga controller memori terintegrasi 144 bit register DDR SDRAM. Juga mampu mengakses memori fisik hingga 1 TB. Menggunakan arsitektur AMD 64 yang dapat compatible dengan instruksi x8632 byte, menggunakan proses manufaktur 130 nanometer atau SOI dan 90 nanometer, tersedia dalam single core, dual core dan quad core, tersedia dalam prosesor yang mampu mendukung 1-way, 2-way dan atau 8-way dalam konfigurasi multiprosesor, serta tersedia juga dalam bentuk energi efisien untuk menekan harga pembayaran listrik, atau server umumnya dibuat non-stop yang tentu saja memakan banyak daya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dari materi kami, yaitu mikroprosesor atau lebih sering disebut prosesor adalah pusat pelaksanaan seluruh kerja komputer. Prosesor bertugas membagi pekerjaan pemrosesan data kepada seluruh komponen komputer, dan ini dilakukan dalam kecepatan yang sangat tinggi. Kata mikroprosesor sering disingkat sebagai AMD serta AMD atau Advanced Micro Device adalah perusahaan semikonduktor multinasional AS yang berbasis Sunnyvale di California, yang mengembangkan proses komputer dan teknologi yang terkait untuk pasar, konsumen dan komersial. AMD didirikan pada tahun 1969. AMD adalah pemasok global mikroprosesor terbesar kedua berdasarkan arsitektur x86 setelah Intel. Ketiga terbesar pemasok untuk pengolahan grafis. Demikian dari materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.